Permintaan evaluasi muncul usai adanya ramai-ramai soal mantan penerima beasiswa LPDP yang mengunggah kegembiraan saat anaknya memperoleh paspor Inggris. Adalah DS, sosok awardee penerima beasiswa tersebut kemudian dirujak oleh warganet dengan melihat kembali unggahan-unggahan media sosialnya di masa lampau. Sebagai lembaga yang membidangi masalah pendidikan di DPR, Komisi 10 DPR mendorong agar LPDP memperkuat aturan khususnya pengawasan pasca studi. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban dalam pemakaian serta setelahnya juga harus diperhatikan. Lalu, apa yang harus dibenahi agar manfaatan dana beasiswa diimbangi dengan rasa memiliki dan nasionalisme yang lebih tinggi? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Menuju Bali, Detik Sore akan melihat lebih dekat situasi banjir yang melanda puluhan titik di Denpasar, Bali. Banjir kali ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan terjadi selama 3 hari tanpa henti. Sebesar apa dampak hujan terhadap aktivitas pariwisata di sana? Simak laporan jurnalis Detik Bali selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan menghadirkan Oki Madasari. Ia dikenal sebagai seorang sastrawan yang telah menghasilkan sejumlah karya tulis bernuansa protes sosial politik. Bagaimana Oki menggunakan sastra sebagai senjata dalam mengkritisi kondisi sosial politik di negeri ini? Temui Oki Madasari dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita @detiksore. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Selamat hari Selasa. Selamat sore dan tentunya bertemu lagi dengan Laelia dan juga Justin Timberlake di sini. again and again with Justin Timberlake ya. Kayak lagu Betawi ya? Bukan ya? Enggak deh kayaknya. Ini lagu apa sih? Kan seperti yang Siapa? lu bilang. Harus ditebak memang. Hari-hari itu harus ditebak sekarang ya. Kayak lagu openingnya. Krisya. Kayak lagu Krisya. Nah, Krisya kan di Jakarta. Jakarta kan Betawi. Oh, Nyambung cocok gua. lagi. Baik. Selamat sore Detika. Selamat datang kembali di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kalau Bulan bisa ngomong, dia bakal marah-marah sama si Mbak Nona yang Kenapa? nyesal gara-gara jadi WNI. Iya sih, bener sih. Tapi ini akan dibahas lebih lanjut bahkan ya. Ini kayaknya jadi kasus serius. Iya cuy, jadi kasus serius pada awalnya cuma buat konten doang ya. Tapi ya begitulah cara Tuhan menunjukkan bagaimana dunia ini harusnya bekerja ya. Dari konten di media sosial kemudian berkembang jadi diskursus di masyarakat, di netizen. Kemudian bahkan sampai ke menteri, bahkan pada akhirnya dilakukan sebuah peringatan. Bahkan ada upaya untuk blacklist gitu dari negara terhadap kedua orang penerima LPDP ini yang disebut merendahkan Indonesia gitu, warga negara Indonesia. Dan ini jadi sekaligus momentum juga sebenarnya buat penyedia dana pendidikan berupa beasiswa, dalam hal ini LPDP khususnya, untuk bisa lebih menyaring begitu ya, bagaimana alumni-alumninya profilnya seperti apa dan bagaimana harus bersikap gitu di ruang publik. Iya. Tapi lebih dari itu kita akan ngobrol bahas ini semua soal bagaimana seharusnya negara menyikapi ini, tentunya juga dari award di LPDP juga bagaimana seharusnya bisa memanfaatkan prestis ini atau privilege ini untuk Ya, bisa betul. berkontribusi lebih banyak gitu buat Indonesia instead of merendahkan negara yang memberikan fasilitas itu buat kamu gitu. Kita akan ngobrol sama narasumber langsung di awal ini ya. Yes, langsung ketemu sama Pak Lalu Hadrian Irvani. Ini adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat sore Pak Lalu. Selamat sore Pak Lalu. Selamat sore. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya yang luar biasa di tengah kesibukan yang padat pasti ya di sore hari ini. Pak Lalu Siap. mesti juga sudah mendengar soal ribut-ribut atau diskursus netizen di media sosial soal penerima beasiswa LPDP ini, yang kemarin juga sebenarnya sudah sempat disinggung juga oleh Kementerian Keuangan, baik lewat LPDP sendiri ataupun lewat menteri gitu, Pak Purbaya, soal kasus ini. Tapi kita pengen tahu perspektif dari teman-teman di Senayan gitu, dalam hal ini Komisi 10 yang membidangi pendidikan. Seperti apa sebenarnya melihat diskursus ini sejauh ini, Pak Lalu?
Baik, Mas Edo. Jadi ini adalah alarm sebenarnya ya. Ini peringatan, kemudian ini adalah aba-aba untuk berbenah, terutama bagi pemerintah melalui lembaga yaitu LPDP. Nah, LPDP inilah yang diberikan wewenang penuh oleh pemerintah di Kementerian Keuangan untuk mengelola dana abadi pendidikan. Hmm. Nah, LPDP ini tidak hanya mengelola dana abadi pendidikan, sebenarnya dana abadi riset juga, kemudian dana abadi kebudayaan. Nah, munculnya kasus di media yang viral, yang Mbak DS ini, Yap. tentu mengetuk semua pihak ya, karena menyinggung nasionalisme. Betul. Kalau saja tidak menyinggung nasionalisme, ini saya yakin tidak akan berkepanjangan persoalannya. Karena apa? Karena memang di LPDP itu sebenarnya sudah memiliki komitmen, sudah memiliki aturan-aturan yang selama ini memang tidak banyak orang yang tahu. Jadi munculnya kasus ini, mencuat viralnya persoalan ini karena justru ada dampak positifnya. Jadi masyarakat bisa lebih tahu, bisa lebih paham sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di LPDP. Proses rekrutmen, kemudian pasca nanti menjadi menjadi atau lulus sebagai penerima beasiswa, kemudian apakah nanti setelah selesai studi kembali ke Indonesia, kemudian atau diam di sana bekerja seizin LPDP dan sebagainya. Nah, yang ingin kami tekankan di sini bahwa pertama LPDP harus melakukan evaluasi. Yang kedua, LPDP harus membuka semua ini ke publik secara transparan, secara akuntabel. Kenapa? Karena untuk diketahui Mas Edo bahwa dari tahun 2013 sampai dengan 2025 tercatat ada 55.641 anak Indonesia yang memiliki talenta yang lebih di atas rata-rata itu sebagai penerima beasiswa LPDP. Oke. Nah, pertanyaannya 55.641 ini siapa saja? Dari mana saja? Kemudian apakah benar anggapan ada teman-teman netizen misalnya atau anggapan sebagian orang bahwa LPDP ini dikhususkan bagi dalam tanda kutip orang yang mampu. Dalam tanda kutip orang yang kaya, dalam tanda kutip kelompok-kelompok tertentu Yang yang punya dekat dengan privilege ya. pejabat. Yes, nah itu. Nah, itu yang saya minta kepada teman-teman LPDP, bahwa dengan kejadian ini maka semua harus dibuka. 55.000 sekian itu harus dibuka. Apakah itu hanya kelompok tertentu atau di sana sudah termasuk afirmasi? Afirmasi yang saya maksud tentu pertama daerah 3T. LPDP tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat perkotaan. Ya. Daerah 3T seperti terdepan, terluar, tertinggal, ya Maluku, Papua dan sebagainya itu apakah sudah masuk ke dalam angka yang 55.000 sekian itu. Nah, kemudian talenta-talenta yang kurang mampu dari sisi ekonomi. Kemudian alumni pesantren, alumni pendidikan keagamaan lainnya, apakah sudah masuk ke dalam 55.000 sekian itu. Nah, inilah yang ingin kami di DPR RI, terutama di Komisi 10. Jadi sebenarnya Komisi 10 ini tidak bermitra langsung dengan LPDP, karena LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan. Tetapi usernya itu adalah mitra Komisi 10, seperti Kemdikti-Saintek, Kemdikdasman. Nah, itu kan, itu user dari LPDP, termasuk kebudayaan. Nah, oleh sebab itu kami menginginkan agar LPDP memberikan penjelasan ke publik. Nah, itu sudah dilakukan sebenarnya kemarin, langsung Pak Menteri Keuangan menyampaikan. Nah, dari sini LPDP harus mempertegas, mulai dari rekrutmen, kemudian proses ketika yang bersangkutan belum berangkat, itu juga harus jelas. Kalau hari ini informasinya hanya 3 hari diberikan diklat atau pelatihan tentang paham kebangsaan atau keindonesiaan. Oke. Nah, bagi saya 3 hari ternyata tidak cukup. Karena apa? Banyak ditemukan hari ini alumni-alumni LPDP ternyata bekerja di luar negeri tanpa seizin dari LPDP itu sendiri, tanpa seizin negara. Nah, jangan lupa bahwa penerima beasiswa LPDP adalah talenta-talenta terbaik bangsa ini yang ditugaskan oleh negara.
Jadi penerima beasiswa LPDP ini bukan fasilitas pribadi orang per orang. Nah, penerima beasiswa LPDP ini adalah penugasan negara kepada talenta muda untuk belajar di luar negeri, menimba ilmu sebanyak-banyaknya di sana, kemudian ilmu yang didapat itu kembali lagi dibawa ke Indonesia dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional kita. Kemudian yang berikutnya adalah tentu penerima LPDP ini adalah sebagai duta bangsa. Seharusnya yang dilakukan adalah mempromosikan bangsa Indonesia ini, bahwa kita terkenal dengan budaya yang beragam, bahwa kita terkenal dengan etika, sopan santun, adat istiadat yang bermacam-macam, kemudian dibalut dengan satu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang harus disampaikan di negara-negara tersebut, bukan justru menyampaikan bahwa mereka senang menjadi warga negara asing. Nah, ini kan bertolak belakang dengan tujuan dari LPDP itu sendiri. Bukan berarti menutup ruang untuk kritik gitu ya Pak ya, tapi jangan sampai malah justru merendahkan begitu ya. Iya, ya itu, jangan sampai merendahkan. Nah, kalau sudah merendahkan itu fatal. Saya sepakat yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa yang bersangkutan harus di blacklist betul. Bahwa yang bersangkutan harus mengembalikan dana betul. Karena apa? Dana yang dipakai di LPDP ini adalah dana dari hasil pajak rakyat. Masyarakat. Artinya di situ adalah dananya rakyat Indonesia. Jadi itu yang saya bilang tadi di awal, bahwa beasiswa LPDP ini bukan fasilitas pribadi. Ya itu. Baik. Jadi beasiswa ini diberikan sebagai penugasan negara. Karena ini bentuknya penugasan, maka wajib ketika selesai mengabdi kepada bangsa dan negara. Demikian Mas Edo. Pak Lalu, ini kan Ya. tadi seperti yang Pak Lalu bilang ya, ini kan adalah sesuatu yang harusnya tuh setelah lulus nanti kita bisa memberikan kontribusi lah ya untuk negara gitu. Nah, tapi kan memang selama ini Pak tidak pernah ada klausul ada kewajiban apa yang harus para awardee ini lakukan gitu ya, selain yang memang kembali pulang gitu kan. Apakah ini nanti ke depannya akan ditambahkan mungkin setiap awardee yang sudah menyelesaikan masa perkuliahannya gitu ya, mereka harus berkontribusi dalam hal apa gitu misalnya, atau bagaimana? Kalau sekarang kan masa bakti wajib tuh paling nggak pulang 3 tahun kan ya. Iya gitu Apakah Pak. ada pengetatan begitu Pak? Mhm. Kemungkinan akan usulan seperti itu? Ya tentu munculnya persoalan yang viral ini mengingatkan kita semua sebenarnya, para pemangku kepentingan di bidang ini ya, terutama di bidang pendidikan. Nah, kami di Komisi 10 di beberapa kesempatan selalu mengingatkan teman-teman di LPDP bahwa proses rekrutmen itu harus betul-betul secara terbuka dan transparan. Kemudian yang kedua, kita harus membuat ekosistem. Ekosistem itu dimulai dari pemetaan kebutuhan bangsa negara kita ini, bangsa Indonesia ini seperti apa. Apakah nanti kita kirim talenta-talenta terbaik ini untuk kepentingan industri di negara kita, atau untuk kepentingan government, atau untuk penugasan-penugasan tertentu. Nah, ini harus kita lihat. Kalau untuk kepentingan industri, maka ekosistemnya harus kita siapkan. Ya kan? Nah, contoh misalnya ketika dia belajar tentang kedirgantaraan, kita cuma punya satu di sini, PT Dirgantara. Apakah ketika mereka pulang nanti ditugasi untuk mengembangkan PT Dirgantara Indonesia itu? Nah, kemudian dan hal-hal lain lah yang jelas di industri. Kemudian di government, itu skemanya harus jelas. Oleh sebab itu kami di Komisi 10 minta agar LPDP ini membuat roadmap, membuat peta jalan, mulai dari pencarian bakat, kemudian pencarian talenta ini, kemudian rekrutmen, proses rekrutmen, sampai mereka melaksanakan studi di negara tujuan. Kemudian yang perlu dipikirkan adalah negara harus mempersiapkan ketika nanti mereka memang harus diminta pulang. Betul. Nah, ketika diminta pulang, ya negara harus mempersiapkan, itu konsekuensinya. Nah, oleh sebab itu, kami juga menyarankan agar ketika membuka program studi yang akan dibiayai melalui LPDP ini, juga harus dikomunikasikan dengan kementerian-kementerian terkait. Harus dikomunikasikan dengan usernya, harus dikomunikasikan dengan industri-industri yang membutuhkan, harus dikomunikasikan dengan government atau kementerian lembaga yang membutuhkan talenta-talenta ini. Nah, ini harus jelas. Seperti Korea misalnya, seperti Cina yang berhasil dengan cara mereka mengirim pelajar-pelajar ke luar negeri
dan 100% mereka pulang. Di Korea itu 100% 100% mereka harus pulang membangun negaranya. Jadi mereka dikirim membuat jaringan seluas-luasnya di sana, belajar sebanyak-banyaknya, jaringan dan pengetahuan itu dibawa pulang kembali ke negaranya untuk membangun negaranya. Kita lihat hasilnya. Korea begitu maju dan pesat hari ini. Nah, ternyata apa? Mereka memiliki ekosistem yang jelas. Baik, Kekurangan kita, ekosistem itu kita baik. belum memiliki hari ini. Pak, lalu ada kritik bahwa ketika Wardi balik lagi ke Indonesia dan mencoba untuk mengabdi, ternyata tidak cukup sinkron gitu dengan apa yang mereka sudah pelajari di luar negeri, baik itu secara substansi akademis yang mereka sudah pelajari atau mungkin secara birokrasi gitu, Pak. Bagaimana Bapak melihat ini menjadi sebuah bottleneck gitu untuk para ORD ini atau alumni LPDP ini untuk bisa berkontribusi yang lebih optimal gitu, Pak, buat negeri ini. Saya percaya sekali mereka pasti semua pengen berkontribusi besar buat bangsa ini. Iya, saya sependapat sama Mas Edo tadi bahwa saya pun dan teman-teman di Komisi 10 sangat percaya bahwa yang kita kirim, artinya yang pemerintah kirim ini, wardi-wardi yang memang memiliki jiwa kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi. Artinya setelah mereka selesai melaksanakan studi di sana, mereka sangat kepingin kembali untuk membangun bangsa kita. Namun tantangannya hari ini adalah harus ada korelasi antara program studi yang dibuka pada saat pendaftaran LPDP dengan kebutuhan kementerian lembaga dan kebutuhan industri yang ada di negara kita. Kalau sudah kebutuhan ini bisa dipenuhi atau bisa dipersiapkan, maka saya meyakini tidak akan ada persoalan-persoalan lagi. Dan yang penting dicatat juga di dalam ketentuan atau peraturan yang akan dibuat nanti oleh teman-teman LPDP, jika Wardi ini bekerja di luar negeri atau bekerja di perusahaan-perusahaan ternama yang tidak ada di Indonesia misalnya atau tidak ada di negara kita, maka harus melalui izin LPDP. Ternyata kita temuin hari ini banyak wardi-wardi yang kerja di luar negeri tanpa Diam-diam. seizin dari LPDP. Iya, diam-diam. Iya. Nah, itu banyak itu. Dan Pak Direktur LPDP mengakui ketika saya bertemu. Itu nggak boleh Itu yang harusnya, sedang Pak, ya? dibenahi. Itu sebenarnya nggak boleh. Atau Jadi harus kalau seizin. misalnya katakanlah mereka sudah balik gitu ya 3 tahun kan sekarang waktunya ketentuannya gitu, mereka harus balik lagi ke Indonesia. Apakah mereka tetap harus lapor, Pak, kalau misalnya sudah lepas dari 3 tahun mereka mau kembali ke luar negeri cari pekerjaan di sana, apakah mereka tetap harus lapor ke LPDP? Apakah seperti itu yang diinginkan atau kayak gimana? Ya tentu mereka harus lapor karena walau bagaimanapun keberangkatan mereka adalah menggunakan uang negara. Nanti setelah lapor kemudian skemanya akan seperti apa dengan LPDP ya tentu ada pengaturan-pengaturan tersendiri. Namun yang perlu kami ingatkan bahwa ini sebenarnya pemantik ini, yang kejadian viral ini pemantik, pengingat bagi kita semua para pemangku kepentingan di bidang ini untuk sama-sama mengevaluasi secara menyeluruh. Mulai dari persyaratan, rekrutmen, sosialisasi, korelasi. Nah, ini yang harus kita sama-sama perhatikan lagi bahwa ternyata kita masih ada PR untuk mensukseskan program pemerintah yang anggarannya tidak sedikit. Ya. Anggarannya banyak banget ini. Nah, kepentingannya sebenarnya adalah pemerintah ingin mencetak generasi unggul, ingin mempersiapkan talenta-talenta terbaik negeri ini untuk melanjutkan estafet perjuangan dan pembangunan nasional kita. Masih banyak, Pak, diterima laporan soal adanya penerima LPDP yang dirasa tidak cukup sesuai sama profil yang seharusnya menerima itu. Istilahnya dari Komisi 10 atau dari Bapak pribadi? Kalau banyak sih enggak ya, cuman dari Ada. laporan yang masuk ke kami itu ada. Nah, itu yang saya maksud di awal tadi bahwa dari sekian penerima itu tentu teman-teman di LPDP harus membuka ini setransparan mungkin bahwa jangan sampai ada anggapan ketika LPDP ini hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, padahal LPDP itu sebenarnya sudah mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah 3T. Bahkan ketika kami berkomunikasi dengan Direktur LPDP, saya pertanyakan apakah ada wardi-wardi ini yang alumni pesantren misalnya. Dijawab ada. Bahkan para
pemenang-pemenang MTQ yang mewakili bangsa kita itu secara afirmasi mereka sudah diterima, tidak lagi menggunakan ukuran TOEFL, tidak lagi menggunakan ukuran IELTS dan sebagainya gitu. Jadi otomatis ketika dia membawa harum bangsa kita di tingkat internasional, maka diberikan beasiswa melalui beasiswa LPDP ini. Jadi afirmasi itu sudah ada. Cuman persoalannya sampai hari ini kita belum tahu afirmasi jumlahnya berapa, yang dari 3T kuotanya berapa. Nah inilah yang kami minta kepada LPDP untuk membuka. Kalaupun misalnya kurang, ya sampaikan kepada masyarakat. Kalaupun masyarakat hari ini merasa belum tahu, ya sosialisasikan. Nah seperti itu. Kapan Pak Dan kami rencananya mau sudah, ada RDP atau mungkin raker dengan LPDP insya dari Allah Komisi sebelum 10? Lebaran kami mengundang LPDP bersama mitra ya, mitra Kemdikdasmen, Kemdikdesaintek, itu akan kami undang untuk sama-sama ke depan agar LPDP ini memiliki roadmap yang jelas, peta jalan menuju kesuksesan yang jelas. Nah ini yang belum kita miliki sebenarnya, agar tujuan mulia dari LPDP ini betul-betul terlaksana dengan baik. Seperti itu Mas. Oke. Berarti kalau menurut Pak Lalu ya nanti kita masih harus terus melihat ya apakah mereka bisa menunaikan kontribusi-kontribusi ini setelah mereka melakukan pendidikan gitu ya Pak. Berarti mungkin ke depannya seperti yang dilakukan Tasya Kamila itu oke juga ya Pak Lalu ya. Ya. Tasya Kamila ini kan memberikan list apa saja sih yang sudah Ya. dikerjakan gitu ya. Tapi ada yang menarik juga soal lebih dari apa yang sudah dipublikasikan oleh Tasya ya, bahwa kemarin itu kan juga Pak Purbaya kasih sanksi Pak, bahwa negara nge-blacklist, kemudian juga Harus sang dikembalikan ya. suami juga yang saat ini sedang menerima beasiswa LPDP harus mengembalikan gitu dana tersebut. Seperti apa Pak Lalu melihat ini, dan apakah perlu ada juga sanksi serupa yang harus dilakukan untuk awardee lainnya yang kemungkinan terdeteksi ada kejadian serupa? Ya, sikap tegas pemerintah hari ini melalui Menteri Keuangan tentu kami di DPR sangat mendukung ya, karena ini memang sudah walaupun niatannya mungkin hanya sekedar untuk viral, hanya sekedar untuk flexing dan sebagainya, tetapi ketika menyinggung nasionalisme, saya rasa ini harus betul-betul diberikan punishment ya, diberikan punishment agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Saya beberapa waktu yang lalu juga diskusi dengan beberapa wardi LPDP, dan ternyata memang di LPDP itu sebelum berangkat sudah ditanamkan itu jiwa kebangsaan, nasionalisme dan sebagainya. Cuman 3 hari saya rasa agak kurang ini. Oh, harusnya ke Magelang Petugas Pak haji ya, saja. ke Barat Pak ya, harusnya ya. Jadi petugas haji aja Mas Edo itu hampir 1 bulan. Baik. Itu yang kerjanya cuma 1 bulan, apalagi LPDP. Iya. Nah, ini penerima Minimal LPDP semi ini kan militer sampai, lah itu, biar iya, dapat. artinya karena tugas mereka ini adalah membawa nama baik bangsa, maka jiwa nasionalisme, paham kebangsaan, wawasan Nusantara itu mereka harus kuasai. Iya. Supaya Sepakat. tidak terjadi lagi seperti DS ini gitu loh, yang lebih Sepakat. bangga berwarga negara asing dibanding warga negara dia sendiri gitu. Ya. Tapi perlu ada sanksi tambahan, mungkin ada usulan seperti itu Pak, ada Ya konsen seperti jadi, itu. jadi blacklist itu udah benar. Kemudian pengembalian uang itu juga udah benar. Karena apa? Ini uang negara, bukan uang orang tuanya, bukan uang mertuanya. Ini uang negara yang didapat dari ngutang, kata Pak Menteri Keuangan kan. Uang rakyat Yang ya. Uang rakyat Ya. yang dapat dari pajak dan Pajak. sebagainya, maka harus dipertanggungjawabkan. Nah, kami sepakat. Nah, ini menjadi pelajaran agar tidak lagi ada alumni-alumni atau wardi-wardi yang melakukan hal yang kira-kira merusak nama baik bangsa dan negara, Sepakat. mendiskreditkan bangsa dan negara. Sepakat, Ini Pak. tindakan tegas harus dilakukan. Di samping internal LPDP harus melakukan pembenahan. Sepakat. Kemudian kami di DPR melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi kami hari ini. Sepakat Pak. Netizen juga akan ikut mengawas Pak. Mengawasi Ya, Dan mantap jalur lah. sosial Jadi- media ya Pak. Siapapun, iya pada akhirnya presidennya adalah siapapun yang menerima uang dari pajak begitu ya, yang penghasilannya bersumber dari pajak,
ini jadi pengingat lagi bahwa pada akhirnya muaranya harus berkontribusi untuk negeri Iya. seoptimal Ya, mungkin Karena begitu harus ada ya. yang dipertanggungjawabkan ya, Pak Lalu ya. Betul sekali. betul, betul. Pak Lalu terima kasih banyak sudah Siap. bersedia ngobrol bareng sama kami Detik Sore ini. Silakan melanjutkan aktivitas. Kami Terima tunggu kasih. kabar-kabar selanjutnya dari Komisi 10. Terima Ya. kasih Pak. Selamat Sehat sore Pak selalu. Terima kasih. Lalu. Selamat Sore sore. Mas Edo, sore Mbak. Kita Wah, panas seru ya Bang sih. kalau bahas soal ini karena apa ya? Banyak orang tuh yang pengen ada di Mendapatkan, posisinya iya. si Mbak DS Mbak Des ini, ini. makanya ya itu tadi ya, yang kenapa harus dikaji ulangnya, bahkan bukan cuman ketika mereka selesai menuntaskan masa kuliahnya, tapi ketika mau bergabung pun gitu kan, orang-orang yang seperti apa saja yang bisa bergabung, siapa saja dengan Yap. background yang seperti apa gitu, karena disayangkannya yang tadi Edo bilang gitu, banyak orang yang mau tapi mungkin karena entah kesulitan materi misalnya, entah kesulitan yang lain, tapi akhirnya tidak mendapatkan kesempatan dan ternyata malah digantikan oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu Iya. kan. Padahal mah kalau gua sekesal-kesalnya sama negara ini, gak kepikiran juga buat ganti kewarganegaraan. Dan untuk mencaci maki di Iya. Kalau tinggal di hadapan luar semua negeri orang. mah ada banget. Karena Iya. ya juga diaspora Indonesia tuh masih kurang banget jumlahnya gitu dibanding sama negara lain. Makanya ya nggak ada salahnya juga kita berkarir di luar negeri. Betul, ada tinggal di caranya luar negeri, ya, ada yang caranya, baik lah betul. ya gitu. Tapi jangan sampai merendahkan ya. Ini nggak ada kita semua nggak ada juga kalian-kalian yang mungkin bersekolah melalui beasiswa tersebut gitu ya. Oke, guys, kita turunkan tensinya sedikit Break ya. dulu Kita ya. break dulu. Habis ini kita mau kemana, Ayah? Abis ini kita akan membahas banyak sekali yang seru ya. Seru lah pokoknya. Seru Detik lah Sore mah pokoknya ya. kita mah baru setengah jam ini siaran. Masih semangat sampai ke jam 6 sore Masih nanti. semangat. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma Hore, hore. hore-hore. Kelihatan kan? Detikers, ada satu permainan. Permainannya asik sekali. Cocok nih pakai ini. Apalagi liriknya abis itu ya. Eh, Orang main kuda, mm, tapi kuda bohong. lanjut lagi. Namanya apa penonton? Yeay, 100.000 rupiah. Kok pada senang sih? Ini kita mau bacain berita duka Oh loh. sorry. Oke. Ini sesuatu yang hari ini terjadi hari ini ya. Lagi dan lagi. Ini Ini adalah pulau kesenangannya Ayah ya. Tapi ya, Iya kan? iya. Gue senang. Siapa yang gak senang ke Bali coba? Emang lo gak suka ke Bali? Gua suka. Iya, semua everyone's love Bali. Yes. Ya. Ada Bali yang sudah 3 hari terkena banjir ya. Dan kita akan ngobrol langsung sama Bli, Gus Eka. Sama Gus Eka, jurnalis Detik Bali yang katanya saat ini di lokasi juga masih hujan alias betul. berarti hujannya masih berlanjut. Masih belum. Hopefully semua teman-teman yang ada di Bali saat ini dalam kondisi yang kondusif gitu ya walaupun di tengah hujan yang masih terus turun. Tapi ya kabarnya sih udah 3 hari ini hujannya nggak berhenti dan obviously banjir gitu karena hujan seharian aja Bali sekarang juga tidak cukup kuat gitu daya tahannya untuk menampung air hujan ini apalagi kalau sampai 3 hari gitu. Sampai 3 hari tadi juga kita udah lihat beberapa footage lah ya, beberapa videonya gitu kan, dimana ketinggiannya ini luar biasa ternyata. Jadi kita langsung coba ngobrol sama Mas Gus Eka dari jurnalis Detik Bali. Halo Mas. Gus Eka, kayaknya karena Bali semakin turun suhunya karena makin tinggi intensitas hujannya jadi makin dingin, makanya Jadi sampai harus nge-freeze ya. Nge-freeze. Oh beneran loh, ini banjirnya masih terlihat Gus sangat Eka tinggi. bisa dengar suara kita, selamat sore. Selamat sore Edo dan Ayah. Selamat sore, ini lokasi lagi di mana Gus Eka, apalagi kita lihat sekarang backgroundnya genangan cukup rame tuh ya. Ya, Edo dan Ayah, saya sedang
Iya, mohon maaf Mhm. Detikers karena memang mungkin sinyal juga terkendala pada Iya, akhirnya ketika kondisi cuaca yang kurang baik di sana kondusif. pasti. Tapi Mhm. kayak tadi tidak terlihat ya hujannya, tapi memang airnya genangannya masih Cukup cukup tinggi ya. tinggi dan rata tuh. Sejauh mata memandang tadi di, Sejauh mata memandang, betul. tayangan Gus Eka masih tinggi sekali ya, di mana otomatis ini semua kegiatan di Bali ya harus terhenti pastinya kan ya ketika Betul. kondisi memang, seperti ini gitu. Setidaknya sampai pagi tadi Mhm. itu ada 26 titik yang eh, terendam banjir Ya, begitu di Denpasar sampai ke Badung Detikers. Kalau dari informasi yang kita himpun, ini hujannya sudah terjadi sejak hari Minggu kemarin, alias mhm, sudah 3 hari, Minggu, Senin, Selasa sampai hari ini. Dan ini jadinya bikin banjir di sejumlah wilayah sampai pagi tadi itu mhm, ada 26 titik banjir ya. yang tercatat dan katanya ini ketinggian airnya rata-rata berkisar antara 30 sampai 80 cm. Wah, ini tinggi hampir 1 meter ya Hampir satu bahkan ya. meter. Dan memang ini juga, tidak hanya, terdampak pada warga Balinya gitu, tapi karena wisatawan kan pasti selalu ada ya Betul. di Bali itu, dan di mana di daerah, Dewi Sri Legian, ini masih banyak wisatawan yang terjebak banjir, di mana, hujan derasnya memang sudah terjadi sejak hari Minggu bahkan sampai hari ini. Kita sudah kembali lagi dengan Gus Eka dan mungkin kita bisa Ya, langsung tanya. atau Gus Ekanya jangan ini kali ya, jangan moving ya, Mhm, mhm, mhm. jangan mobile gitu biar stabil gitu. Coba Sinyalnya. kita sapa kembali Gus Eka, selamat sore. Selamat sore, Edo dan Ayah. Selamat Mohon maaf. sore. Boleh Gus Eka ceritain ke kita soal kondisi saat ini di Bali seperti apa setelah 3 hari berturut-turut hujan terus begitu ya, sampai tadi pagi kita dapat kabar 26 titik yang banjir. Sekarang gimana kondisinya? Ya, baik Edo dan Ayah, situasi di Jalan Dewi Sri dan sekitarnya memang masih terendam banjir. Namun jika dibandingkan dengan tadi pagi, air sudah mulai surut begitu. Namun beberapa pemukiman dan beberapa tempat dan di jalan-jalan kawasan sekitarnya Dewi Sri itu masih terendam genangan air setinggi mata kaki hingga setinggi betis orang dewasa. Nah, memang dari laporan yang kami terima dari BPBD dan beberapa tim terkait dan sekaligus juga pemantauan kami di lapangan, memang hujan sudah terjadi secara berturut-turut sehingga mulai menggenang sejak Senin malam sampai pagi itu sudah mulai terlihat intensitas atau debit air di sungai Tekati ini sudah mulai tinggi. Kita lihat dari penyebab dari banjir itu salah satu memang selain intensitas hujan yang tinggi sejak Senin malam sampai Selasa dini hari yang mengakibatkan debit sungai Tukatmati yang berada di sebelah barat kawasan Jalan Dewi Sri Legian Kuto ini meluap sehingga meluber dan menggenangi beberapa pemukiman dan sejumlah akomodasi pariwisata seperti villa dan penginapan-penginapan lainnya yang ada di sekitar Jalan Dewi Sri. Nah, untuk terkait dengan kondisi itu memang sejumlah warga sudah dievakuasi sejak pagi, termasuk juga beberapa turis baik itu mancanegara maupun domestik itu sudah dievakuasi oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, dari Basarnas Bali, juga ada dari kepolisian, TNI, dari Tagana, Dinas Sosial, dan teman-teman dari kelurahan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Begitu Edo dan Ayah. Mhm. Kalau untuk, hari ini, Gus Eka, apakah debit airnya memang masih terus bertambah dibandingkan kemarin atau, mungkin sudah ada penurunan? Karena kalau kita lihat, hujannya tidak begitu deras ya kalau saat ini gitu. Bagaimana kondisinya? Ya, baik Ayah, kondisi memang jika dibandingkan dengan secara histori dari banjir yang pernah terjadi begitu di akhir tahun 2025 tepatnya pada September lalu, itu secara umum situasinya sama Hmm. dan saat ini juga genangan air juga sudah mulai surut, namun memang dari sisi kecepatan surutnya itu memang lebih lama karena
dari pemantauan kami itu hujan masih mengguyur di wilayah Kabupaten Badung bagian utara itu, karena memang di kawasan Kuta ini menjadi kawasan hilir atau kawasan terakhir yang paling rendah di Kabupaten Badung, sehingga ketika guyuran air yang berada di daerah hulu itu seperti daerah-daerah Kabupaten Badung bagian atas itu menyebabkan luapan air ya diperkirakan seperti itu, sehingga di kawasan Kuta ini menerima tinggi juga gitu, sedangkan situasi di lapangan bukan sedikit. Ini adalah kawasan utama dari Jalan Dewi Sri di Kelurahan Lugan, memang masih menggenang gitu. Paling parah di daerah mana, Mas? Ya, sejauh ini paling parah ini di kawasan Dewi Sri yang menjadi langganan setiap hujan deras, itu pasti selalu terjadi genangan atau bahkan banjir gitu. Ini banjirnya juga sampai memberikan dampak ke anak sekolah kah atau pekerja yang mencoba untuk bermobilisasi kah? Sampai ada yang tertunda begitu mobilisasinya? Ya, betul Edo, karena akses jalan ya, karena genangan air kan tentu pasti ditutup. Nah, bahkan sampai saat ini Jalan Dewi Sri masih ditutup karena genangan itu bervariasi ya. Ada yang setinggi mata kaki. Baik. Ya, mungkin sinyalnya memang kurang baik ya, betul. karena hujan juga masih berlangsung di Bali. Tapi sepertinya tadi seperti yang sudah disampaikan begitu ya, bahwa debit air sudah berkurang, genangan sudah berkurang, intensitas hujan juga sudah menurun begitu. Ya. Tapi yang namanya banjir bisa datang kapan saja ketika intensitasnya bisa meningkat kembali. Makanya perlu ada ini sebenarnya langkah lebih lanjut gitu, yang lebih berkelanjutan supaya bisa mitigasi risiko kalau hujannya datang lebih deras lagi, jangan sampai banjirnya setinggi yang tadi. Ya, betul. Dan mungkin juga ada titik-titik tertentu mungkin ya yang bisa menjadi tempat para warga Bali ataupun wisatawan mengungsi, karena kan juga ini kawasan wisatawan ya, sebenarnya kayak Dewi Sri itu kan titik utamanya tadi yang ternyata memang secara debit air ya masih cukup tinggi lah gitu. Kita masih bisa terhubung bersama dengan Gus Eka. Kita sambung via audio saja kalau memang sinyal tidak cukup baik melampirkan gambar juga. Selamat sore Gus Eka. Ya, sore Edo dan Ayah, mohon maaf mungkin kendala jaringan di lokasi ya, saya kurang tahu juga. Siap, Gus Eka, kita nyambung lagi soal banjir ini, soal bagaimana sejauh ini langkah pemerintah untuk mengantisipasi, mitigasi kalau memang hujan datang kembali begitu, seperti apa, Gus Eka? Iya, baik Edo, dari langkah antisipasi pemerintah daerah ya, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Badung, memang sudah melakukan langkah-langkah dari beberapa tahun lalu, bahkan untuk langkah jangka pendeknya, memang dinas sudah memiliki belasan pompa portable begitu, bahkan pompangan air agar tepat surut dan dikirimkan kembali ke sungai begitu. Bahkan Pemkab Badung juga sudah memiliki 2 mesin pompa raksasa gitu di bagian hulu sungai Tukatmati yang diperkirakan menjadi penyebab dari banjir. Dan 1 unit yang pompa yang besar juga diletakkan di kawasan hilir atau bagian selatan sungai untuk mempercepat air bisa terdorong ke laut begitu. Nah, dari beberapa wawancara kami dengan pejabat-pejabat dan petugas terkait juga menyatakan bahwa memang salah satu penyebabnya adalah situasi kondisi cuaca saat ini yang cukup ekstrim mengakibatkan air laut yang pasang. Nah, pada saat air laut yang pasang di wilayah selatan Bali ini mengakibatkan kiriman atau proses pemompaan air dari hulu sungai menggunakan pompa itu sedikit terhambat karena diduga atau diperkirakan air kembali balik sehingga memperlambat proses penyedotan
dari air atau genangan dari banjir di kawasan Dewi Seri. Karena memang beberapa pengalaman yang sudah lewat gitu, ketika tidak terjadi cuaca yang begitu ekstrim, penyedotan sangat normal begitu. Dari durasi penyedotan juga tidak terlalu lama, dan akhir tahun lalu juga hingga sore hari ini harusnya sudah surut, tapi di kondisi banjir saat ini ternyata air juga belum surut karena wilayah ini juga sempat terjadi hujan kembali, ada beberapa jam juga sempat reda, dan beberapa jam yang lalu kembali hujan. Terus seperti itu sehingga cukup mempengaruhi lah untuk dari proses pemompaan air agar bisa keluar dari jalanan atau pemukiman warga. Dan langkah selanjutnya juga memang pemerintah Kabupaten Badung juga sudah memperbaiki beberapa saluran drainase yang dilakukan di beberapa titik yang atau tempat-tempat yang rawan banjir gitu. Misalkan di Jalan Dewi Seri itu ada beberapa Jalan Campuhan dan Jalan Pandawa itu memang selalu menjadi langganan banjir gitu, walaupun intensitas hujannya tidak terlalu tinggi. Nah, di sanalah pemerintah sudah membuat drainase yang cukup dalam dan proyeknya sudah dimulai dan diperkirakan akhir bulan ini bisa selesai. Dan langkah-langkah jangka pendek juga, pemerintah juga sudah mengirim beberapa unit perahu karet yang ditempatkan di beberapa kantor desa dan beberapa kantor lurah dan kecamatan di kawasan Kecamatan Kuta ini untuk langkah mitigasi untuk mempercepat proses evakuasi dari turis atau warga setempat yang tatkala seandainya terjadi banjir lagi supaya evakuasi bisa dilakukan dengan cepat. Begitu juga kerjasama pemerintah dengan beberapa pengelola akomodasi, juga beberapa masing-masing tempat menginap juga sudah memiliki perahu karet, sehingga ketika terjadi banjir mereka sudah cepat bisa melakukan pemindahan atau evakuasi tamu-tamu mereka. Nah, langkah jangka panjangnya, selain juga sudah dilakukan normalisasi sungai yang dianggap sebagai salah satu penyebab banjir itu di Sungai Tukat Mati, sudah dilakukan normalisasi, bahkan sampai saat ini sebenarnya sudah masih sedang berlangsung. Dan pemerintah juga akan berencana membuat satu embung gitu di daerah utara dan daerah selatan di kawasan Dewi Seri ini untuk bisa menampung air gitu. Ya. Karena memang diakui juga kawasan Dewi Seri ini adalah kawasan yang rendah dengan minimnya penyerapan air gitu. Karena masifnya pertumbuhan bangunan di sini juga cukup masif juga. Ya. Dan secara histori kalau kita lihat histori ke belakang, memang kawasan ini sebelum berkembang itu memang kawasan yang rendah, lebih tinggi jalan daripada kawasan sebelum akhirnya dibangun beberapa pemukiman dan akomodasi wisata begitu, Edo dan Ayah. Baik, Mas Eka, terima kasih banyak informasinya. Semoga sehat-sehat selalu di sana dan rumah aman, Mas Eka. Sama? Rumah aman dari banjir? Terdampak juga sedikit, tapi terdampak juga. Terdampak sedikit. Tapi saya masih jauh dari kawasan Kuta. Siap. Di bagian utara. Mudah-mudahan aman semua. Semoga Mas Eka dan juga keluarga baik-baik, sehat selalu ya Mas. Ya. Terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali Mas Eka. Selamat sore. Menjelang berbuka ya. Iya, sebentar lagi. Ya nggak usah dihitung, tapi ya sebentar lagi. Kalau misalnya dijelang barengan sama kita nggak kerasa ya? Nggak kerasa, walaupun gue yang puasanya kerasa sih. Nggak apa-apa lah ya, Detikers ya. Kita sambil memperkaya informasi juga apa yang terjadi hari ini. Sepanjang hari ini kita juga mau tahu nih soal kondisi jalanan di Jakarta. Karena katanya nih orang-orang udah mulai start mudik. Dari hari ini? Nggak mungkin sih, kayaknya ini berita hoax kan. No pick no hoax. Salah. Gue baru bikin gosip sih itu. Ya, ada nggak ya? Nggak ada gosip di Detik Sore tuh, gak boleh. Oh nggak boleh. Gak justru boleh. Kita meluruskan gosip ya di Detik Sore. Meluruskan gosip justru. Nanti kita akan cari tahu faktanya ini dari Anti MC. Betul. Ya. Untuk melihat kemacetan dan juga traffic yang ada di jalanan, apalagi mungkin di sekitaran Jakarta kayak gimana sih, apa yang kata Edo benar gitu kan, ya kan, yang mungkin mulai macet karena udah mau mudik, enggak dong. Gue tadi sempat cek kayak mau tanya juga ke Mas Eka gitu, kalau
Bali tuh sekarang masih moratorium gak sih pembangunan hotel? Karena yang paling Oh, iya. meresahkan dari Bali sebenarnya adalah bangunan baru ini Benar. kan. Tadi sempat di-mention juga kalau soal serapan Air. airnya jadinya berkurang gara-gara banyaknya bangunan baru gitu. Ya itu sih menurut gue sebuah jawaban konkret ya atas banjir yang 3 hari Tuh ini kan. gitu ya, selain curah hujan memang tinggi gitu kan, tapi juga pasti disebabkan oleh itu. Jadi memang harus ada solusi sih menurut gue untuk Bali ini. Iya, atau roboh-robohin aja tuh bangunan-bangunan yang jangan Ntar dong. udah bukan banjir terus banyak puing-puing, Iya sih, ya. ribet lagi dong. Tapi sambil menunggu NTMC kita lihat dulu yang Satu ini. yang Jangan kemana-mana tetap. yang banyak sekali hari ini terjadi yang kita belum kasih tahu Apa tuh? sama Banyak sekali Detikers. terjadi hari ini. Tadi kalau LPDP sebenarnya kita udah bahas banyak lah ya dari Oh yang iya, kita mengawali kemarin-kemarin. langsung di editorial tadi ya. Betul, kita belum ngobrolin trending hari ini. Yeah. Yang dimana salah Naon, satunya naon. adalah lo tahu kan? Dalam bahasa Sunda deh ngasih taunya, coba. Kan masa Mojang Cimahi nggak bisa sih baca Nanti berita ini dalam jadinya bahasa Sunda. bukan Detik Sore ini. Nggak apa-apa. Ini jadi TV lokal nanti ini jadinya. Detik Sore via Jabar. Coba tuh, Polri pecat oknum Brimob yang menganiaya siswa SMP. Bahasa Sunda, silakan. Nggak ada yang berubah. Apanya? Serius, nggak ada yang berubah karena Itu yang bawahnya. bawahnya. Ah, Tapi bener gak ada yang berubah. masa sih? Karena bahasa Sunda itu nggak semua bahasa berubah gitu, nggak semua Menilai bahasa- apa bahasa Sundanya? nggak nilai. Nah, itu berubah. Dikit Gimana tapi Langkah. lengkah. Nah, berubah itu. Satu Sedikit huruf tapi juga kan berubah, wakil cuy. ketua komisi 3 DPR RI-nya nggak perlu gue Coba. rubah. Apa ya, kata yang berubah dengan satu huruf yang beda. Banyak kan? Ya tadi lengkah. Ini kan jadi belajar bahasa Sunda nih judulnya. Memecat apa memecat? Memecat sih setahu gue harusnya. Nggak berubah sih kalau itu. Ya udah dalam bahasa Indonesia deh. Bahasa Gas. Indonesia deh. Nah. Kalau yang ini seperti yang kita tahu kemarin ramai sekali ya. Nggak jadi. Sapa Brigadir Kasih aja. Emang nih acara bebas deh, suka-suka nih program ya. Kan biar puasanya itu nggak berasa. Oke deh, nanti kita bahas ya trendingnya. Kita Udah, ngobrol Iya dulu udah Brigadir Eklesia. sama Bribtu Eklesia. Halo. 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 Apa Selamat tadi yang sore. dicek? Kita kepo. Audio Oh, dicek. dia. Sudah aman terdengar jelas ya. Boleh silakan Bribtu Eklesia dikabarkan gimana sih kondisi jalanan sore hari ini? Baik, terima kasih. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi pada sore hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan selanjutnya kita akan beralih di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan, Pejompongan maupun Cawang pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran dan juga mendekati buka puasa pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon maupun Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada sore hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Begitu pula dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat.
Situasi arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol di jalur arteri pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar. Begitu pula di tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport Jalan Profesor Sediatmo. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan untuk situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali ke studio. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia. Bribtu Eklesia hari ini berpuasakah? Hari ini saya tidak berpuasa. Teman-teman hari mungkin yang ini, di kemarin, sana dan seterusnya harusnya nggak saya berpuasa. Tapi kalau Tapi kemarin hari pertama ikut. Oh iya? ikut, tuh kan. Serius? Berarti mungkin ditanyain. Oh, kata produser kita pacarnya muslim. Wah, enggak. Bukan. Seru aja yuk. Seru hariannya aja ya. bareng-bareng. Iya, kita sebenarnya mau nanya tajil favoritnya Bribtu Eklesia sejauh ini kan pasti berburu juga dong. Iya, barengan bersama sama teman-teman lain. lah. Apa nih favoritnya? Aku es pisang hijau. Es pisang. Ada rekomendasi tempat gak? Di mana? Satu banyak nih. Enggak ada sih, tapi es pisang hijau yang enak itu di Bakso Samrat Solo. Siap. Oh. Wah itu terbaik sih, Bes. Enak sih buka Best. puasa pakai bakso juga. Kayaknya seru. Sekalian lah. Yuk. Yuk. Baik, terima kasih banyak Bribtu Eklesia. Terima kasih. Terima Selamat kasih. bertugas Sampai kembali. jumpa lagi. Kayaknya hujan ya? Iya, Baru hujan mau nanya lagi. gua. Tadi kita Apa? nggak perhatiin sih. Di jalanan enggak ngeliat. Iya, Tapi tadi di nggak jalanan ngeliat. kering. Kering ya? Iya. Are you sure? Iya, tadi kan Gue panggil lagi nih. tadi gue nyindir sini tapi matanya ke sana. Iya kayaknya hujan detikar, hati-hati ya yang di jalan yang pada bermobilisasi ini soalnya udah jam pulang kerja juga. Betul, macet pasti sudah mulai. Brace yourself karena pasti akan sangat macet. Dan kalau gitu sambil menunggu kemacetan kita break dulu kali. Kita break dulu ya. Abis ini kita akan ketemu lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Why is it so funny? Hai Detikers. Masih bersama kami di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Kita masuk ke Sunset Talk. Mhm. Narasumber kali ini akan membawa kita masuk ke dalam relung-relung sastra lewat sebuah pemikiran yang kritis Mhm. dan takut gue ngomong ya. Dan itu yang Langsung saja, menakutkan. without further ado, ada Mbak Oki Madiasari, penulis Halo, sastra yang hadir di halo. Detik Sore hari Selamat ini. sore. Selamat sore Mbak Oki, apa kabar? Sehat? Baik, sehat, tetap semangat Tetap dalam semangat. segala kondisi dan Iya. situasi Indonesia hari ini. Wah, Aku tuh biasanya lihat Mbak Oki lewat tulisan-tulisannya di media sosial gitu ya, di postingan-postingan di X atau mungkin di Instagram gitu, selalu bernas gitu dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang apapun isu-isu yang berkembang gitu di netizen, di media sosial. Tapi saat ini kita pengen coba bahas lewat satu karya terbaru dari Mbak Oki, yaitu sebuah buku sastra ya, wawasan kebangsatan, Kebangsatan. judulnya. betul. Ini adalah 80 esai ya Mbak, Mm-mm. Esai. dalam bentuk puisi. Enggak, jadi saya baru Dua menerbitkan berbeda ya? dua Oh, iya buku benar. baru, Ada satu lagi dua juga. buku baru. Ini satunya adalah kumpulan esai, Ya. judulnya Wawasan Betul. Kebangsatan, Mm-mm. dan satunya adalah kumpulan puisi Kita Adalah Jelata. Jadi Ya. ini adalah dua buku. Jadi setelah saya menerbitkan novel-novel, ada novel dewasa, novel untuk anak-anak, kumpulan cerita pendek. Nah kemudian ini untuk pertama kalinya saya menerbitkan kumpulan puisi dan kumpulan esai. Hmm. Kalau kita bicara kenapa gitu kan, misalnya puisi dulu ya, sastra. Kan Let's tadi go. kamu buka Iya. sastra gitu. Sastra. Tadi dibilangnya sering membaca tulisan saya di sosial media gitu. Banyak sekali dalam situasi frustrasi terhadap kebijakan atau terhadap kondisi negara kita, masyarakat kita. Saya kemudian tergerak untuk menulis puisi. Hmm. Puisi itu kemudian saya posting di media sosial dan di luar dugaan viral. Di luar dugaan itu kemudian dialewahanakan menjadi lagu dalam bentuk TikTok, dalam bentuk video. Nah, saya kemudian berpikir, oh ternyata yang katanya generasi sekarang itu nggak peduli sastra,
Enggak kok. Mereka tetap bisa tergerak oleh sastra. Mereka bisa peduli dengan puisi. Dan pada akhirnya kita akan kembali pada sesuatu yang membuat kita relate. Ternyata sastra dianggap relate dengan situasi teman-teman pembaca semua itu. Ada satu puisi saya bacakan ya. Let's go. Yang waktu itu Please. viral sekali sampai di mana-mana. Judulnya Telinga dan Mata. Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja. Tapi mataku melihat PHK di mana-mana. Telingaku mendengar jutaan makan bergizi, tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli. Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti. Itu puisi yang saya tulis Mei 2025 dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka betul-betul mendapat sambutan luas di media sosial. Nah, ini membuktikan sastra punya kekuatan, puisi punya kekuatan. Semua orang merasa situasi yang dihadapi diwakili oleh puisi itu gitu. Nah, lalu kemudian ya banyak juga puisi-puisi lain yang juga merefleksikan persoalan yang berbeda, tapi semuanya merupakan bentuk refleksi dari situasi masyarakat. Ada juga soal yang personal, kerinduan lah, cinta lah, itu dikumpulkan dalam satu buku ini. Right. Dan akhirnya diterbitkan. Kita adalah jelata. Kita adalah jelata. Nah, kalau wawasan kebangsaan ini lain lagi nih ceritanya. Ini adalah kumpulan esai yang saya tulis sejak 2015. 2015 sampai 2025. Jadi 10 tahun lah. Oke. 10 tahun saya merekam situasi Indonesia dalam bentuk esai, dalam bentuk tulisan opini. Nah, dari situ kita akan bisa menangkap persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita apa, pergulatannya seperti apa kegelisahan kita, itu semuanya saya rangkum dalam Dalam buku buku ini. ini. Jadi kalau mau tahu ibaratnya sejarah Indonesia selama Dalam 10 10 tahun tahun. ini, bisa lewat buku ini. Wawasan kebangsaan sendiri itu lahir ketika KPK itu sedang dikepung oleh persoalan ancaman pembubaran. Banyak pegawai-pegawainya yang berintegritas akhirnya dipecat. Alasannya wawasan kebangsaan. Nah, saya plesetkan itu jadi wawasan kebangsaan. Jadi kira-kira gitu pengantar untuk 2 buku ini. Gitu. Jadi adalah diari pikiran keresahan dari Mbak Oki sebagai warga negara Indonesia dalam 10 tahun terakhir dituliskan dalam medium buku ini Yes, betul, betul sekali. Tepatnya berarti sampai 2025 kemarin ya Mbak ya, semua dicurahkan di situ ya. Karena ini terbitnya kan Oktober 2025. Jadi peristiwa-peristiwa Indonesia terkini yang terjadi 2025 kemarin masih sempat ini. Misalnya soal rencana penulisan sejarah, buku sejarah itu masih ada. Lalu kemudian peralihan antara pemerintahan periode sebelumnya ke periode yang sekarang itu masih ada. Soal sekolah rakyat masih sudah Oh, ada ada juga di sini. Nah, ya. Oke. Lumayan update tuh ya. Lumayan update. Iya. MBG pun Gitu. sudah di sini. Ada, Oh, ada ya? MBG ada di sini. Oke. 10 tahun ini banyak banget sih yang terjadi di Indonesia, keresahan-keresahan itu ya. Banyak juga kejadian-kejadian penting juga yang kemudian tercatat sebagai kejadian kelam juga di Indonesia. Aku pengen nanya, dalam proses menulis ini, tulisan-tulisan ini, mana yang paling draining buat Mbak Oki ketika nulis itu? Mungkin bukan draining, tapi betul-betul saya nulisnya iya sepenuh hati, tapi kemudian hasilnya saya bangga sekali juga. Judulnya adalah Martabak Politik. Oke. Nah, Wah. saya tulis waktu situasi COVID. Oke. Karena waktu itu ada seorang penjual martabak di sebuah kota di Indonesia yang mencalonkan diri sebagai wali kota di kota itu. Nah, tahu nggak kamu siapa? Ih, kita nggak usah sebut Nggak usah merek lah ya. Jadi kemudian Di sebuah kota, di sebuah negeri antar berantah sana ya. Jadi dia penjual martabak Iya. gitu. Nah, tapi kemudian saya menjadikan itu sebuah metafora. Martabak itu kan kebalikan dari martabat. Jadi Oke. martabak politik merupakan sindiran saya atas politik yang tidak lagi penuh martabat. Padahal seharusnya politik itu kan dijalankan untuk mencapai cita-cita luhur, untuk mencapai kemajuan bersama, penuh martabat lah itu. Jadi itu salah satu esai yang saya pikir saya cukup memadukan antara kemahiran menulis saya
sebagai seorang penulis sastra dan juga kapasitas analitis saya sebagai ilmuwan sosial karena background saya di social science dan saya bisa mengutarakan itu di situ. Oke. Tapi kemudian ada juga satu tulisan yang waktu itu sangat menggemparkan publik juga, sangat menarik perhatian. Saya memang memainkan antara sarkas, satir, tapi tetap analisis yang mendalam sehingga tidak bisa tulisan saya digugat. Nah, waktu itu tulisan saya adalah Wapresku tak baca buku. Nah, judulnya kan kelihatannya Wapresku tak baca buku, seperti saya sedang mengolok-olok seseorang, tapi enggak. Ketika dibaca, saya menguraikan bagaimana Indonesia itu dibangun oleh para intelektual. Founding fathers kita adalah para pembaca buku, para pemikir. Dan kita kemudian selalu tahu bahwa sebuah negara untuk mencapai kemajuan itu kan harus dipimpin oleh para intelektual. Tapi kemudian ada seorang pemimpin yang kebetulan wakil presiden mengatakan bahwa saya nggak pernah baca buku, itu kan fakta. Jadi sekeras-kerasnya tulisan saya nggak akan bisa digugat, nggak akan bisa kena UU ITE misalnya, karena semuanya fakta dan semuanya berdasarkan analisis dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi based on actual event, tapi pada akhirnya tulisannya itu tidak menyinggung satu Pihak Ya manapun tersinggung ya. dikit-dikit Tentu ya. ada lah. Karena kalau tersinggung itu kan diambil sama diri sendiri katanya. Iya, Perasaan iya. itu Iya. tuh hanya milik pribadi. Tapi harapannya kan dengan ketersinggungan itu akhirnya ada tergerak untuk berubah, Oke. tergerak untuk menjadi Indonesia yang lebih baik kan gitu. Iya, dan ini kan sebenarnya perjalanan 10 tahun ya, Mbak ya. Panjang sekali, yang tadi Edo juga bilang banyak banget yang terjadi gitu kan. Iya. Gue langsung flashback. Iya kan, apa aja ya gitu Makanya kan. gue bilang langsung, yang paling draining apa, Mbak? Karena jujur saya cukup draining menghadapi 10 tahun 10 ini. tahun ini ya. Lalu proses kreatifnya Mbak selain tadi ya akhirnya menemukan cerita-cerita yang paling menggemparkan gitu. Terus ada kesulitan atau ada kesenangan apa lagi yang terjadi selama 10 tahun tersebut gitu, mencari sesuatu untuk dibubuhkan lah akhirnya di buku tersebut. Ya, ada satu puisi lagi yang selain Telinga dan Mata, itu ada sebuah puisi yang waktu itu pertama kali saya bacakan di UGM. Judulnya adalah Engkau Mahasiswa Berbahaya. Jadi waktu itu ceritanya saya diajak oleh rekan-rekan dosen yang ingin menuntut Tukin, ingin menuntut agar kan Tukin itu tunjangan kinerjanya dosen kan ditahan, nggak diturunkan gitu. Nah, lagi-lagi ketika videonya itu keluar, itu juga sangat meledak. Nah, yang lucu adalah itu viral di mana-mana, tapi kemudian entah gimana ceritanya ada misinformasi bahwa itu rektor UGM yang baca Oh, yang baca video puisi itu, itu. puisi itu gitu. Nah, ini salah satu warna aja bagaimana ada kelindan lah antara hal-hal yang lucu dengan hal-hal yang Serius. garang, hal-hal yang menggemparkan dan juga berkat nulis puisi nih, salah satu pencapaian saya nih, saya masuk yang namanya kanal Lambe Tura. Oh iya, itu pencapaian tuh ya. Pencapaian buat Oki Pencapaian, Madasari gitu kan. Nggak mungkin saya masuk Lambe Tura, Iyalah. tapi ini karena saya nulis sebuah puisi gitu kan, saya bisa masuk Lambe Tura dan katanya bukan untuk digosipkan, tapi betul-betul dimasukin di situ karena katanya puisi ini relate Iya. dengan masyarakat. Iya. Nah, ini kan salah satu warna dari proses berkarya ini karena saya sudah 15 tahun ya. Ini tahun ke-16 saya di dunia kepenulisan ini. Karya-karya saya memang cenderung ya tentang sosial politik, sejarah, kritik terhadap pemerintahan, korupsi dan sebagainya itu ada semua di novel-novel saya. Jadi dengan segala keseriusan karya-karya itu, tapi kemudian misalnya saya tadi lucu-lucuan masuk ke Lambe Tura atau video saya viral di mana-mana tapi disebut ini rektor UGM lagi baca. Itu kan berarti karya saya ini menjangkau pembaca yang lebih luas lagi. Menjangkau orang yang selama ini mungkin belum baca buku, tidak baca sastra, akhirnya justru terjangkau lewat puisi-puisi. Nah, itu contohnya. Nah, kalau wawasan kebangsaan ini betul-betul juga menjadi sebuah rekaman atas bagaimana esai-esai saya yang kebanyakan juga terbit di koran-koran itu. Ternyata hari ini masih ada pembaca koran yang beli koran di terminal, di sambil nunggu mobilnya Lampu dicuci, merah, ya, baca benar. koran. Nah, itu saya masih menjadi saksi sejarah itu. Ada juga beberapa tulisan di sini yang terbit di Detik.
Oke. Jadi saya juga nulis di Detik. Siap. Gitu. Tapi semuanya ini yang sudah pernah dipublish di media atau ada yang unpublished juga di dalam sini? Ini sudah terbit di media dan ada beberapa yang sifatnya adalah naskah orasi dan sebagainya. Jadi belum terbit di media. Oke. Gitu. Gue jadinya berpikir bahwa ternyata sastra masih bisa membuktikan bahwa dia bisa inklusif ya. Inklusif Iya. dan Thanks bisa to Lambe ya. Turah anyway. betul gitu. Dan ternyata gitu loh. Saya ini juga menjadi pengingat juga buat teman-teman semua untuk viral, Iya. untuk ngetop quote and quote. Kita nggak harus bikin konten-konten yang bermasalah, konten-konten yang for the sake of virality. Kita bisa tetap strict berkarya sebaik-baiknya. Iya. Kalau itu ternyata memang bisa menyentuh hati banyak orang, itu bisa menggerakkan banyak orang, ya tetap akan mendapat perhatian Iya. juga gitu. Ajarin dong Mbak Oki gimana caranya bisa menulis yang relevan sama orang-orang dan memantik perhatian orang-orang tapi sekaligus juga inklusif gitu. Iya, jadi Detik, saya ini kan saya tumbuh dengan media juga. Saya dulu background saya wartawan ya. Detik ini kan bagaimanapun media online pertama di Indonesia. Kalau bicara inclusivity, udah jelas yang paling inklusif itu ya Detik, yang menjangkau sejauh-jauhnya masyarakat itu Detiknya. Detik itu kan sekarang punya rubrik kolom. Betul. Makanya saya nulis di kolomnya Detik juga. Nah, saya tahu karena saya kan punya lembaga yang mengajari orang nulis. Alumni saya itu pun nulis di rubrik kolomnya Detik itu. Jadi ini contoh bagaimana media juga membuka ruang seluas-luasnya kan untuk tulisan-tulisan teman-teman yang ingin bersuara. Jadi saya selalu bilang ke semua orang gitu, apapun profesi Anda, mau PNS, mau dokter, dosen, mahasiswa, kita sekarang waktunya untuk menuliskan kegelisahan, aspirasi, kritik, saran, usulan itu dalam bentuk tulisan yang memang bisa dipertanggungjawabkan daripada nulis di media karena kita lagi emosi lalu kita mengeluarkan kritik tanpa disaring, tanpa dipikirkan. Tulislah dalam bentuk opini yang baik dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kirim ke Detik, kirim ke kolom Detik kayak gitu. Oh, gitu. Jadi ada opsinya ya. Gitu. Tapi Mbak ini kan kalau misalnya membahas Mbak Oki yang mungkin menyampaikan keluh kesahnya ini melalui media sosial kan ya udah biasa. Kita semua tahu gitu. Tapi akhirnya berpindah ke buku gitu. Sebelum-sebelumnya kan sudah biasa bikin novel, dewasa, anak dan lain-lain. Tapi akhirnya dipindahkannya ke buku nih, Mbak. Selain untuk membangun daya literasi lebih tinggi lagi, kenapa akhirnya memilih sepertinya memberikan protes lewat buku menyenangkan kita? Kenapa akhirnya, Mbak? Lewat kumpulan. Iya, Maksudnya tadi ini sudah dalam Ya, sudah ada bentuk di- media, iya. dipublish di media. Betul. kemudian Nah, bikin begitu buku. disatukan, kita akan bisa melihat big picture dari persoalan bangsa ini. Kita akan bisa melihat antara satu tulisan dengan tulisan berikutnya itu nyambung. Dan kita juga kalau kita bisa melihat secara lebih mendalam ya, sejarah itu kan sebenarnya sering berulang. Bukan peristiwanya atau bukan waktunya yang berulang, tapi patternnya. Jadi ketika dibukukan seperti ini, kita bisa mempelajari pola-pola yang terjadi 10 tahun lalu, 5 tahun lalu kita bisa menganalisisnya dengan peristiwa hari ini. Kita bisa mempelajarinya secara utuh dan kita akhirnya bisa menemukan satu benang merah. Apa sih sebenarnya persoalan yang terbesar yang dihadapi bangsa ini? Lalu kalau persoalan seperti ini apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu sebenarnya sudah ada kalau kita mau betul-betul membuka mata dan mau membaca gitu kan. Nah, masalahnya kan sekarang bagaimana kita mengajak semakin banyak orang untuk membaca, semakin banyak orang untuk betul-betul memahami persoalan dengan lebih utuh, dengan lebih komprehensif. Gitu. Harapannya nanti ada yang bikin konten lagi di TikTok buat jadi FYP dari pecahan Ya esai akhirnya ini. Iya, begitu. betul, Dan sudah sebenarnya selama ini kan udah ya, Iya, tapi iya, kalau iya, iya. dijahit lebih utuh lagi akhirnya kan ada lebih komprehensif base-nya gitu. Ya. Mbak Oki resah juga gak sih dengan penetrasi masyarakat Indonesia yang tidak gemar membaca ini saat ini? Oke, memang kita adalah salah satu negara yang tingkat
bacanya rendah. Tapi sebenarnya kita harus tahu juga penyebabnya apa gitu. Kalau dikatakan bahwa itu karena penyebabnya orang Indonesia malas, nah saya nggak setuju. Orang Indonesia bukan orang yang malas, termasuk karena malas apa? membaca. Nah, malas karena apa? Karena mungkin karena dari rumahnya ke toko buku jauh. Dari rumahnya mau baca buku gratis susah. Udah gitu kan kebutuhan ekonomi juga banyak kebutuhan ekonomi harus dipenuhi. Buku bukan lagi prioritas. Nah, Betul. itu yang terjadi. Jadi dalam situasi seperti itu akhirnya buku dikesampingkan, orang jadi tidak membaca, dan yang terrepresentasikan ke publik, Indonesia adalah salah satu negara Minatnya yang minat rendah ya. bacanya rendah gitu. Nah, dalam situasi kayak gini berarti kan kemudian kita harus cari solusinya. Kita dekatkan buku ke masyarakat, kita dekatkan akses itu harus dibuka seluas-luasnya. Perpustakaan umum, pemerintah harus betul-betul membuka akses lewat sekolah dan sebagainya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, teknologi memungkinkan juga banyak hal yang dulu kita tidak bisa lakukan. Misalnya kehadiran e-book. Ya. Sekarang kan jadi orang di daerah manapun bisa akses e-book. Ya. Harganya lebih murah daripada buku cetak. Harganya juga lebih murah daripada kita harus mengirim satu buku ke NTT kemana. Nah, ini kan kemudian harus semakin dipromosikan, semakin diperkenalkan gitu. Nah, di luar itu sebenarnya ada kabar gembira bagaimana kita melihat anak muda hari ini itu sedang antusias juga menggunakan sosial media untuk mempromosikan kegiatan membaca mereka. Kayak Jadi, banyak komunitas-komunitas Sekarang baru tumbuh lagi marak-maraknya ada klub buku A, klub buku B, ada kegiatan silent ya. reading. Betul. Jadi Udah pernah mampir juga ke sini. kamu Iya. ikut, jadi Gen Z ini betul-betul luar biasa. Mereka ketemu bawa buku silent reading, Iya. baca tanpa ngomong. Nah, ini belum ada di generasi saya. Jadi setiap generasi punya caranya sendiri, tapi semuanya berakar dari kecintaan pada membaca, kecintaan pada literasi gitu. Nah, yang kita butuhkan sekarang ya seperti yang kita lakukan sekarang ini kan, bagaimana Detik Sore memberi ruang pada buku, pada perbincangan literasi, bagi saya sangat berharga sekali ini. Terima kasih untuk Kita tim makasih juga. redaksi ini, karena ini momen yang akhirnya kita berusaha memperluas jangkauan FYP, memperluas jangkauan gitu, dan Jangkauan luas jangkauan FB luas. Pro. Jadi betul-betul dibutuhkan kolaborasi lintas true. platform seperti ini. Gitu. Kadang-kadang soalnya orang suka udah berat duluan gitu, mikirin sastra, mikirin buku gitu. Tapi tadi Mbak Oki udah membuktikan bahwa ternyata tulisan yang berat pun bisa masuk ke lambe turah gitu. Iya, bisa dikemas di- sedemikian rupa ya. Simply orang tuh tinggal cuma butuh simak dulu aja kali ya Mbak. Simak dulu, dan juga mungkin tantangan juga dari sisi kami penulis gitu kan, bagaimana kita terus tetap berkarya, tapi ya karya ini juga bagaimanapun kita konten tetap berkualitas, tapi kita tetap memanfaatkan beragam medium lah gitu. Jadi seorang penulis tidak semestinya anti pada sosial media, tidak semestinya menganggap bahwa sosial media itu tidak bermutu atau justru tidak produktif, tapi kita harus memanfaatkan medium-medium itu semua untuk menyebarluaskan karya kita. It depends on how you see it sebenarnya. Yes, dan jadi penasaran deh Mbak, selain tadi ya Mbak Oki bilang ya penulis tuh juga harus melek lah sosial media gitu dan lain-lain. Tapi mungkin juga masih ada teman-teman yang sebenarnya senang nulis, senang sastra, tapi keberaniannya belum sematang Mbak Oki nih gitu. Gimana nih Mbak, mungkin ada tips-tipsnya untuk akhirnya bisa kritis dalam bersastra gitu. Yang pertama, kalau mau nulis karya apapun, nggak usah pikirin harus kritisnya dulu. Tapi saya selalu percaya saat nulis kita harus punya keberanian. Artinya begini, kita misalnya mau nulis tentang A, kita sudah dibayangin ketakutan dulu. Wah, ini nanti gimana. Nggak, tulis aja dulu. Jangan ada self sensor dulu saat menulis. Jujur sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya, bahwa nanti kemudian dalam proses penerbitan kita harus bernegosiasi bahwa oh ini karena mempertimbangkan begini itu nanti saja. Oke. Tapi dalam proses menulis sendiri semua karya harus ditulis dengan kebebasan berpikir dan keberanian. Tanpa itu karyanya nggak akan bunyi apa-apa gitu. Lalu yang kedua, kita juga harus mulai memanfaatkan semua kanal-kanal, semua kecanggihan teknologi untuk memperkenalkan karya. Kalau punya karya, jangan lagi disimpan
masukin laci jadi rahasia buat apa? Gitu. Tiba-tiba jadi harta karun nanti. Jadi ya gitu kan. Publish itu lewat blog, sosial media. Sosial media kita daripada kita isi dengan kita bingung nih konten apa ya, kita kontenilah karya kita. Bahwa nanti ada yang mengkritik, ada yang ngasih masukan bagaimana, ya itulah proses berkarya yang sesungguhnya. Dan saya percaya juga it takes time gitu. Jadi nggak ada orang tiba-tiba jadi penulis lalu karyanya tiba-tiba dibaca jutaan orang. Butuh proses kan, butuh proses waktu dan proses itulah yang akan terus mengasah kualitas karya kita. Pertanyaan terakhir kali ya. Sejauh mana Mbak Oki melihat ruang berekspresi kita saat ini memfasilitasi sastra yang jujur itu, Mbak? Nah, jadi begini, kita sedang berada pada situasi yang mungkin agak kurang ideal juga ketika seseorang mau menerbitkan sebuah karya yang kritis. Ada beberapa insiden di mana tulisan-tulisan dibredel, tulisan opini terpaksa harus dicabut atau penulisnya mendapat intimidasi. Tapi menurut saya jangan sampai hal itu kemudian membuat gentar penulis. Proses negosiasi akan terus ada. Bagaimana kita memoles tulisan kita agar tidak kena UU ITE. Nah, itu yang juga harus dilakukan. Selama kita berpegang pada tulisan itu tidak fitnah, bukan disinformasi, bukan berdasarkan kebencian semata. Nah, kita bisa mempertanggungjawabkan tulisan itu. Nah, nanti di luar itu kemudian ketika kita bicara pada platform, pada media gitu kan, selama tulisannya bisa dipertanggungjawabkan, kita nggak perlu takut gitu. Nggak bisa kita dituntut, nggak bisa kita tiba-tiba dipenjara karena tulisan kita. Jadi di titik ini butuh kerjasama dan butuh saling mendukung antara penulis, penyedia platform, penyedia ruang, media, dan kita semua untuk terus merawat kebebasan berpikir dan berekspresi di Indonesia. Termasuk dengan perbincangan kita sore ini. Siap, Mbak Oki. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan nggak buat Mbak Oki? Sukses untuk 2 buku ini udah dirilis ya? Sudah Rilis bebas ya. bisa dibeli ditemukan di toko buku Gramedia atau di marketplace. Ya, semuanya udah bisa diakses. Detikers ada Kita Adalah Jelata 100 Sajak dari Oki Madiasari dan juga Wawasan Kebangsaan 80 catatan dari Mbak, Oki Madiasari. sorry, satu lagi aku mau tanya. Kalau misalnya disuruh pilih, bacanya urutannya enak dari mana nih? Ini ke sini, Oh. ini ke sini. Atau ada, ini pemula nih mau membeli karya pertamanya Mbak Barangkali Oki. kalau misalnya abis baca ini ditutup sama ini tuh lebih grande gitu Iya, rasanya. atau ternyata baca sajak dulu deh Iya, yang baca light ini dulu aja. Baca ini dulu, lalu kemudian ini. Karena ini kan cepat selesai. Oh gitu ya. Oke. Pendekatannya itu aja ya. Iya. Yang light dulu ya ini kita Dan lihat. puisi di sini yang masuk Lambe Turah, teman-teman. Oh iya, make sure guys, siapa tahu bisa jadi FYP habis itu kan, Iya, bikin betul. konten habis itu. Mbak Oki terima kasih sekali lagi sudah mau mampir ke sini. Detikers juga makasih banyak sudah nonton kita dari jam 3 tadi sampai ke jam 6 sore. Ini bentar lagi kita mau mendengarkan kultum ya. Betul. Temanya apa hari ini guys? Temanya zikir sebagai mindfulness Islami. Biasa. Kita cari tahu sebagaimana besar dampak berzikir ya untuk mindfulness kita hari-hari ini. Abis ini bersama kultum ya. Mbak Oki kita punya tagline, kalau misalnya kita bilang detik sore, Mbak Oki boleh jawab dengan bilang Enggak cuma hore-hore. Oh, mantap. aman ya. Siap? Oke Detikers, makasih banyak sudah nonton Detik Sore hari ini. Kita ketemu lagi besok. Saya Eduardo Simorangkir pamit. Saya Layalia Nur Salma juga pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Enggak Gak cuma cuma hore-hore. Bye. Selamat.